mati itu jadi tawar, saudara. Itu laut mati di mana nggak ada kehidupan di sana, dan tiba-tiba lautnya itu jadi tawar. Dan jadi penuh dengan ikan. Kemanapun sungai ini pergi, ya, maka pohon-pohon itu akan bertunas. Manapun sungai ini pergi, kemudian sungai ini memberikan kehidupan. Ya, ini sudah. Artinya ini adalah air sungai kehidupan yang menghidupkan, saudara. Nah, tadi kalau Anda baca Keluaran 15, mereka ketemu mata air. Mata airnya pahit. Mata airnya tidak mengalir dan pahit sehingga nggak bisa diminum. Mereka harus mati di sana, saudara. Tetapi Musa bilang, lemparkan kayu ke dalamnya. Musa lemparkan kayu, Tuhan bilang lemparkan kayu ke dalamnya, lalu manislah airnya. Lalu Tuhan kasih perjanjiannya di sana supaya orang mentaati firman-Nya, melakukan firman-Nya. Tadi yang pertama, ya, sungai itu mengalir, menghidupkan, saudara, ya. Lalu orang itu tenggelam, dari ukuran dari satu mata kaki, satu lutut, satu pinggang, sampai akhirnya tenggelam sehingga dia harus berenang. Saudara, ini adalah penglihatan saya dapat penglihatan ini, saudara, ya. Saya belum baca Yeskiel waktu itu saya masih SMA, saudara, ya. Saya dibawa ke surga, ya. Bukan badannya, ya, itu adalah vision, ya, itu adalah vision. Tapi saya berdoa, ya, waktu saya dibawa ke surga dari jam 11 saya berdoa sampai jam 4 pagi saya amin, saya masih berlutut. Saya nggak ngerti tuh saya lagi dibawa ke surga, saudara. Dan saya nggak ngerti kalau saya lagi ada di mana. Pokoknya saya duduk bertelut di situ di kasur, pinggir kasur gitu, saya berlutut gitu, terus saya dibawa, saudara. Dan saya melihat bait suci yang emas, semuanya emas, saudara, ya. Bait suci semuanya emas. Lalu air itu keluar dari pintu gerbang itu, saudara. Persis seperti yang di Yeskiel 48 ini. Saya baru ngeh kalau itu di Yeskiel 48, yaitu 1 tahun kemudian, ya, setelah saya menyelesaikan pembacaan kitab suci, saya melewati kitab Yeskiel, saya baru ngeh itu yang saya lihat. Nah, kemudian, saudara, sungai itu, ya, begitu tenang, tapi mengalir. Ya, tapi mengalir, saudara, tapi tenang. Ya, dan dikatakan yang saya lihat itu sungai itu begitu indah, begitu jernih, ya, bait sucinya begitu megah, begitu luar biasa, saudara. Dan sungai ini kemanapun dia pergi memberikan kehidupan, bahkan tiba-tiba ikan berkeriapan. Buah pohon-pohon berbuah, saudara, mulai tumbuh dan berbuah. Sekalipun itu padang gurun, sekalipun itu tempat yang gersang, yang mati, yang sudah nggak genah, pokoknya tempat itu tiba-tiba jadi hijau, jadi tumbuh, jadi ada kehidupan di sana. Kalau Anda punya sungai kehidupan ini, kalau Anda punya aliran kehidupan ini, ya, saudara, maka kamu akan berbuah. Ya, kamu akan berbuah hidupmu, saudara. Yang pertama, kalau kamu punya aliran sungai kehidupan ini, saudara, ya. Jangan kita lihat sini, ya. Mana nih? Oke, ini, ya. 1. Kalau kamu punya aliran sungai kehidupan, maka kamu akan berbuah. Oh, kebalik, sorry, jangan lompat, ya. Saya langsung ngegas. 1, ada kehidupan dulu, saudara. Sekalipun saat ini kamu ada dalam padang gurun yang luar biasa, tadi Pak Kayan cerita padang gurun, tapi ada aliran-aliran sungai kehidupan ini, maka pertama yang terjadi kamu akan punya kehidupan. Ya. Yang kedua, kalau ada kehidupan, maka kamu akan berbuah. Ya, saudara, ya. Berbuah. Ketiga, setelah kamu ada kehidupan, ada berbuah, maka di situ akan ada ikan-ikan berkeriapan. Ya, ikan-ikan, banyak sekali ikan-ikan itu, ya, saudara, ya. Limpah dengan ikan-ikan itu, saudara.
keempat, saudara. Maka orang ya akan semua orang yang bersama denganmu akan diberkati. Ya, jadi kalau kamu punya air sungai ini, kamu akan ada kehidupan. 2, kamu akan berbuah. Ya, 3, ikan-ikan berkeliapan. Semua orang akan diberkati, ada kehidupan. Ya, saudara. Ketika kamu punya sungai ini, ya, maka kamu akan ada kehidupan di dalammu. Sekalipun pernikahanmu sudah mati, sekalipun perekonomianmu sudah mati, sekalipun kondisimu sudah kolaps bangkrut, sekalipun dokter bilang vonisnya mati, tetapi ada air sungai kehidupan ini, maka sembuh, saudara. Berbuah. Selama ini kamu kerja capek, saudara, lelah, gak ada hasilnya. Tapi kali ini kalau kamu punya air sungai kehidupan ini, kamu kerja apa saja berhasil, saudara. Dan cuma pekerjaan buah tanganmu itu, tetapi buah roh di dalam hidupmu, saudara. Ada dampak kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, lemah lembutan, sabaran, penguasaan diri, kesetiaan, saudara. Ada buah roh di sana. Kamu harus punya sungai ini, kalau nggak bisa, saudara. Kalau kamu sudah ada kehidupan dan berbuah, maka ada jiwa-jiwa yang kamu menangkan. Sebab kalau kamu tidak memenangkan jiwa-jiwa, kalau kamu tidak pernah menangkan jiwa-jiwa, ya saudara, maka ada yang salah dengan kekristenanmu. Anda harus curiga, jangan-jangan kamu belum lahir baru, saudara. Keempat, maka semua orang akan diberkati, saudara. Semua orang. Kamu kenal, kamu tidak kenal, dia akan diberkati hidupmu, saudara. Jangan berpikir orang memusuhi kamu, jangan urusan. Yang penting kamu memberkati orang. Ya, yang paling penting. Tetapi bagaimana, ya, ini bisa terjadi, saudara? Ya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Maka tadi dikatakan, saudara, ya, selama ini kan hidupmu kan pahit. Pahit, kamu punya air, tapi pahit mata airmu. Ya, asal kamu punya musuh, pokoknya kudu putus, dia atau saya mati, atau selesai. Karena pahit hidupmu. Asal kamu konflik, pokoknya bubar. Semua konflik berakhir bubar, blokir langsung, unfriend langsung. Itu tanda hidupmu pahit, kamu tidak berbuat. Tidak akan berbuah, saudara. Itulah sebabnya hidupmu menjadi laknat. Dan kamu dilaknat, kamu nggak menikmati kehidupan itu. Pahit hidupmu. Pokoknya asal punya musuh bubar, nggak ada pengampunan. Mengapa kamu tidak ada pengampunan? Mengapa hatimu pahit? Mengapa tidak ada muara? Tidak ada mata air yang mengalirkan air sungai kehidupan ini, saudara? Di dalam perjanjian lama, air sungai itu ada dari bait suci. Di mana di bait suci itu artinya dikatakan dari bawah bait suci, dari bawah pintu bait suci itu mengalir keluar mengitari mezbah, saudara. Tapi di dalam Yeskiel 47 ada mezbah. Di dalam Keluaran 15 disebutkan ada kayu, saudara. Ya, kayu dan mezbah ini adalah sebuah korban bakaran. Kamu punya mata air, tapi mata airnya nggak berguna. Ada sungai kecilnya nggak berguna. Karena kamu tidak berikan korban bakaran di situ. Tidak ada mezbah di dalam itu. Tuhan tidak urusan dengan mezbah doa, family altar, Anda ke gereja tiap hari, tidak urusan perpuluhan. Enggak, saudara. Ini cerita tentang dagingmu, saudara. Ini cerita tentang hawa nafsu kamu. Ya, yang berkaitannya dengan harga diri. Kesombongan
kesombonganmu itu yang membuatmu sakit. Kesombonganmu yang bikin kamu bangkrut. Kesombonganmu yang membuat kamu bertengkar sama keluarga, istri, suami, anak-anakmu. Kesombonganmu yang membuat kamu tidak bisa mengampuni sehingga tidak bisa dipulihkan. Kesombonganmu yang membuat kamu ribut dengan siapa saja, saudara. Dan selalu blokir. Ujungnya kan blokir. Anda lihat ya, kalau orang yang suka ribut, ya, dan selalu ujungnya blokir, ya, selalu ujungnya dengan diblokir, ya. Disitulah harga diri yang belum lunas dibayar, yang belum dipersembahkan di mesbah korban bakaran. Selalu diawali dengan mesbah korban bakaran, saudara. Diawali. Ini baru langkah pertama. Bagaimana kamu bisa punya air yang berguna, mata airmu, kulahmu itu nggak pahit, kulahmu itu manis, sehingga suamimu, anakmu, ya, istrimu, orang tuamu, ya, sanak familimu bisa menikmati yang manis dari hidupmu. Kalau nggak pahit semua, Pak, terlalu berat, Pak. Suamiku terlalu jahat, Pak. Saudara ampuni. Gak bisa, Pak. Iya, gak bisa. Harus minta kasih karunia. Iya, karena kamu belum ditebus oleh Yesus. Kamu sendiri belum ditebus. Kamu sendiri menjadi Kristennya hanya retorika. Kalau kamu adalah orang-orang Kristen yang ditebus, benar-benar ditebus oleh Tuhan Yesus, dan kamu tahu kamu ditebus, maka kamu bisa mengampuni, saudara. Pak, ini harga diri saya sudah diinjak-injak, Pak. Lalu emang kenapa kalau diinjak-injak? Bagus, kesempatan, injak lagi, kesempatan. Semakin kamu diinjak-injak, airmu makin manis. Saya sangat, aduh saudara ya, itu sangat menyentuh saya. Saya ngerti, karena saya ngerti artinya. Makin kamu diinjak, makin kamu dihina, makin kamu ditekan, airmu makin manis, saudara. Makin deras, makin membual. Jangan takut. Jangan takut. Ya, makin kamu diinjak, makin kamu dihina. Diam. Biar Tuhan yang menjadi Jehovah Sebaot pelindungmu. Pak, nanti hancur, Pak. Saya selama 2023 difitnah gila-gilaan, saudara. Kurang apa fitnahan kepada saya, saudara? Caci maki kepada saya kurang apa, saudara? Dari orang Kristen sendiri. Kalau dari orang Kristen mah nggak usah ditanya. Dari orang Kristen sendiri, kurang apa, saudara? Hinaan dan makian itu. Kurang apa? Ya, apakah membuat monetasinya makin berkurang, viewernya makin berkurang? Enggak juga. Apakah membuat saya terus jadi menderita? Oh ya, menderita harga dirinya, harga diri lagi. Kamu sih harga dirinya kemahalan, sehingga Yesus tidak sanggup membayarnya. Jangan-jangan kamu kemahalan, harga dirimu tak terhingga lebih mahal daripada darah Yesus, sehingga kamu sama Yesus disalib bolak-balik Yesusnya buat kamu, saudara ya. Karena kamu harga dirinya kemahalan sehingga Yesus nggak sanggup beli. Ya, diawali dari korban bakaran, saudara, dagingmu, saudara. Ya, Anda maunya menang. Win-win, Pak, nggak ada win-win, saudara. Ya, kamu harus mati dulu dagingnya. Kamu harus selesai dulu, saudara, dengan hidupmu. Kita difitnah, kita dihajar, dibolak-balik, diludahi, tenang, saudara.
Kalau kamu masih, kamu belum tahu siapa saya, terus kamu balas balik kamu, maka kamu tidak akan mengeluarkan aliran sungai kehidupan. Ya, jadi satu, harga dirimu hancurkan dulu di tahun 2024. Cukup, saudara ya. Perlindungan Tuhan nyata. Saya tunjukkan di depan mata Anda selama 2023. Bagaimana Tuhan membela saya. Orang ngutukin saya, nggak ada yang mempan, balik semua, saudara ya. Kalau balik lagi, kalau orang Islam ngutukin saya, bodo amat. Ini orang Kristen sendiri ngutukin saya, nggak ada yang mempan, saudara. Ya, Delta sekalipun nggak ada yang mempan, balik iya, saudara. Ada orang Islam nekat ngutukin saya, saudara, iya, balik, saudara. Jangan takut, saudara. Ya, jangan takut. Ya, ingat ya. Pertama, harga diri, korbankan, saudara. Gak ada cara lain. Karena ini cerita tentang salib. Ya, kayu dan mezbah ini adalah cerita salib, sangkal diri, pikul salib. Sangkal diri, pikul salib, setiap hari. Gak ada cara lain. Selama kamu tidak sangkal diri, pikul salib, Pak, saya bolak-balik jatuh dalam dosa, Pak. Pak, saya bolak-balik Pak jatuh dalam pornografi, Pak. Pak, saya bolak-balik Pak masih ini. Lari terus. Kalau jatuh jangan ratap. Jatuh terus Anda nangis, jangan. Lari, bangun lagi, saudara. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi terus. Jatuh, bangun lagi. Jangan berhenti. Jangan kasih kesempatan buat mengingat-ingat kamu lagi jatuh. Sebab tiba-tiba kamu lari terus gak jatuh-jatuh. Kalau jatuh, jangan berhenti. Ingat-ingat ya. Kalau jatuh jangan berhenti. Ya, jatuh, bangun, lari lagi. Jangan berhenti. Kalau kamu berhenti, ya, kamu tidak akan punya ini, korban bakaran. Ya, sibukkan dirimu dengan berdiakonia, sibukkan dirimu dengan menginjil. Makanya saya tidak jatuh-jatuh, karena saya sibuk. Saya sibuk sekali, saudara, untuk menangisi diri sendiri. Saya terlalu sibuk untuk meratapi, nggak sempet. Pengennya meratap tadi kemarin, nggak sempet. Karena sibuk sekali, habis ini mau ngajar, habis ngajar saya kuliah, habis kuliah saya lagi mau pengajar lagi, habis ini masih latihan musik, habis ini terus sudah nggak ada kesempatan buat meratap. Kapan meratapnya? Hati mah pedih karena karu-karuan. Tetapi karena saya amat sangat sibuk, ya, dan di dalam kesibukan itu, ya, harga diri saya jadi korban bakaran. Jangan sempat pikir lagi, ya, gampang kan? Tadi Pak Murji bilang responmu, saudara. Tapi sekarang saya lagi cerita spesifik harga diri. 2024, salibkan harga dirimu. Salibkan, kamu sembuh nanti. 2024, salibkan harga dirimu, kamu sembuh. Ya. 2, santukan tadi harga diri salib. Harga diri disalibkan. 2, saudara, air yang membual. Supaya air ini membual dan kamu tenggelam di dalamnya. Ya. Barang siapa haus datang dan minum, maka dari hatinya akan mengeluarkan aliran-aliran air kehidupan. Kata Tuhan Yesus, yang dimaksud adalah roh, ya, yaitu rema, saudara. Saudara hidup dengan rema, tenggelamlah di dalam rema, saudara. Jangan kecean. Rema itu bukan seminggu sekali, sebulan sekali, apalagi setahun sekali. Rema itu setiap hari, setiap saat, saudara. Jangan biarkan kamu kecehan di pinggiran, masuk ke tengah, saudara.
di tengah air yang membual. Begitu harga dirimu disalib, air itu mulai mengalir. Begitu air itu mengalir, makin lama makin membual. Kamu putuskan kamu ada di pinggir atau kamu di tengah. Kalau kamu di pinggir, kamu cuma kecehan, saudara. Nggak akan berdampak apa-apa dalam hidupmu. Air itu cuma kece, nggak bisa apa-apa, saudara. Tapi air yang seperti sungai yang besar itu, saudara ya, sehingga kamu hanya bisa tenggelam di dalam rema. Apa saudara? Logos ditambah agape, jadilah rema. Baca firman, jangan putus. Ya, diakonia jangan putus. Logos dengan agape jadilah rema. Itulah Roh Kudus. Itulah kamu tenggelam di dalam Roh Kudus setiap hari, bukan seminggu sekali atau sebulan sekali. Logos ditambah diakonia, jangan putus. Ya, harga diri disalibkan. Ya, harga diri disalibkan, ada logos dan agape jadi rema. Saudara, kamu bilang, Avrakadavra, sembuh.